Saudara, suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di pemilu 2024 banyak dipertanyakan lantaran melonjak secara signifikan di sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum. Hal ini dinilai ada kejanggalan hingga adanya potensi kekacauan. Namun di tengah huru-hara meledaknya suara PSI, partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Jokowi ini menyebut hal tersebut dikarenakan adanya efek dari Kaisang dan sang ayah. Berdasarkan data teranyar real count KPU per pukul 4.00 waktu Indonesia Barat Senin 4 Maret 2024, PSI merengkuh suara sebesar 3,13% atau 2.404.199 suara. Perolehan suara itu didapat dari 65,84% atau 542.018 TPS dari 823.236 TPS. 2 hari lalu, Jumat 1 Maret 2024, saat suara yang tercatat Sirekap 65,34%. Perolehan suara PSI masih di angka 2.291.882. Sejumlah pihak pun menganggap kenaikan suara PSI itu janggal. Hasil quick count beberapa survei juga menyatakan PSI tidak akan lolos ambang batas parlemen 4%. Perolehan suaranya mentok di bawah 3%. Quick count Litbang Kompas misalnya dengan data masuk 99,35%, PSI hanya memperoleh suara sebesar 2,81%. Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute atau IP, Karyono Wibowo menilai ledakan suara PSI patut dicurigai meskipun kenaikannya belum sampai 4%. Karyono mengingatkan sejauh ini hasil quick count selalu presisi karena selisih antara hasil penghitungan KPU dengan quick count sangat tipis, yaitu selisihnya 0,1 sampai 1%. Menurut Karyono, jika merujuk data quick count dari sejumlah lembaga survei, PSI diprediksi tidak lolos parlemen karena perolehan suaranya berada di kisaran antara 2,6 sampai 2,8%. Sementara margin error 1% dengan sampel 3.000 TPS. Terlebih Karyono menyebut jika data sudah masuk 65% ke atas, pola volatilitasnya tidak sedrastis suara PSI. Oleh karena itu menurutnya wajar apabila banyak pihak yang mempertanyakan lonjakan suara PSI. Karyono berpendapat jika PSI lolos ambang batas parlemen 4% bisa menimbulkan gonjang-ganjing karena menyangkut soal kredibilitas lembaga. Di sisi lain, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Semarang, Meli Pangestu, mengatakan meningkatnya perolehan suara PSI dipengaruhi oleh tingginya jumlah dukungan dari beberapa daerah, salah satunya Semarang. Tingginya jumlah suara di Semarang dapat membuat partai berlambang bunga mawar itu meraih 5 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat DPR setempat. Keberhasilan itu dinilai Meli berkat kerja keras para relawan dan kader dalam melakukan kampanye di wilayah Semarang. Bukan hanya karena kerja keras para kader di wilayah, Meli menilai faktor sosok Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum PSI sekaligus putra Presiden RI Joko Widodo menjadi magnet baru bagi warga. Hal tersebut terbukti ketika perolehan suara PSI tahun ini yang melebihi jumlah saat pemilu 2019 lalu sebelum Kaisang didapuk jadi ketua umum. Dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada PSI, dia yakin para kader akan lebih semangat untuk membela kepentingan masyarakat ketika menjadi anggota legislatif. Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, menilai wajar adanya penambahan suara saat KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Oleh karena itu, dia mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius dalam menyikapi penambahan suara PSI. Grace juga mengatakan berbagai kemungkinan masih dapat terjadi selama KPU masih merekapitulasi suara para pemilih dalam pemilu 2024. Rekapitulasi suara sementara KPU menunjukkan PSI
Partai yang saat ini dipimpin oleh Kaisang Pangarep memperoleh 3,13% suara dari pemilihan anggota DPR RI per Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dalam periode waktu itu, suara yang terhitung mencapai 65,73%. Dengan demikian, PSI hanya membutuhkan kurang dari 1% suara, tepatnya 0,87% suara, untuk dapat mencapai ambang batas parlemen 4%. Jika berhasil mencapai ambang batas, maka untuk pertama kalinya PSI dapat menduduki kursi DPR RI di Senayan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.